memilih membuka diplomasi. Tidak mengutuk dibandingkan dengan Retno, Ganjar, PDIP, Anies, ya. Ini fatal, saudara ya, fatal, tal. 4, kita melihat Gibran, satu-satunya pejabat di Indonesia, garis bawahi, satu-satunya pejabat di Indonesia, ya, ketika ada gereja dibredel, disegel, dia cuma datang, cabut, rebet, ibadah lagi sana. Belum pernah ada pejabat lain macam ini, saudara. Belum pernah. Pasti pakai diplomasi dulu, lobby dulu, apa dulu, apa. Kalau Gibran enggak, dia datang, brebet, cabut, ibadah lagi sana. Bahkan Menteri Agama saja enggak berani, saudara. Menteri Agama itu yang katanya panglimanya para banser itu ya, embu, ya, butung itu perutnya isinya duit, saudara ya, dari PGI. Hanya Gibran yang berani. Kita butuh pemimpin, ya, kita butuh pemimpin yang seperti ini. Semua debat-debat itu, maaf, saya janji nggak misuh, tapi saya bilang, dosbol tai kucing, saudara. Kamu mau debat apa? Debat Capres 123, debat Cawapres 123, dosbol tai kucing, tai kebo, saudara. Hanya Gibran, sepanjang sejarah Indonesia, Soekarno pun tidak punya nyali seperti Gibran. Maaf, saudara ya. Soekarno tidak punya nyali seperti Gibran. Oh, saya nggak muter-muter. Sekarang, mengapa kamu harus pilih Prabowo? Ya, mengapa kamu harus pilih Prabowo? Agama dulu dong ya. Nah, dari agama dulu, ya. Dari agama dulu. Mengapa harus pilih Prabowo? Satu, Prabowo tidak pernah mengutuk Israel. Jokowi nggak ada urusannya, Jokowi, Prabowo. Prabowo tidak pernah mengutuk Israel, Gibran juga nggak pernah mengutuk Israel. Justru melakukan membuka atau lobby diplomasi ke Israel, saudara. Ya, itu sudah bukan rahasia ya, kita sudah bahas di sini ya. Anda nanti Prabowo diplomasi Israel, cek aja saudara ya. Ya di Google ya, kita buka saja deh ya. Cuma nanti kelamaan ya, Prabowo diplomasi ya, diplomasi Israel. Ya, 2022 ya. Prabowo disebut upayakan normalisasi relasi RI Israel. Ya, ini penting. Saya tidak cerita klinik. Israel penguasa 50% perekonomian dunia, itu bukan rahasia lagi. Semua orang tahu. Semua pasar saham miliknya Israel, saudara, yang ada di Amerika. Ya, karena konsep pasar saham itu yang menciptakan adalah orang Yahudi. Ya, konsep pasar saham, stock trading, ya, forex, semua itu diciptakan, didesain oleh orang Yahudi. Anda tidak bisa mungkir itu. Dulu sudah pernah kita bahas, sudah pernah saya jelaskan. Referensinya, bukunya, semua sudah saya jelaskan. Jangan nanya lagi, ya. Jadi Israel ini penguasa ekonomi dunia, bukan Cina, Israel. Kedua, semua teknologi di dunia, ya, kebanyakan berasal dari Israel, saudara. Ya, ketiga, ya,
Israel ini punya kekuatan militer yang luar biasa, yang silent, tetapi mematikan. Ya, jadi kalau kamu ngutukin Israel, kamu sama saja kamu pengen kere, saudara. Kalau kamu ngutukin berarti kan kamu jauh-jauh di Israel kan? Itu kan musuh. Kamu kan mau musuhan sama Israel. Kayak Ganjar sama si Anies itu kan mau ngajak musuhan Israel. Ya kamu ada orang punya duit, kamu malah ajak musuhan. Padahal orang ini mau ngasih kamu duit loh. Malah diajak musuhan. Kan goblok, saudara. Padahal kamu sendiri lagi kere. Ya. Kedua, ini orang, ya, dia punya teknologi. Lalu dia yang punya teknologi, lalu kamu ajak musuhan. Teknologimu dihabisin sama mereka, kelar hidupmu, saudara. Jangan belagu lah. Ketiga, ya, Israel ini punya pertahanan militer yang luar biasa. Bahkan Singapura pun di ya dibimbing oleh Israel. Sistem pertahanan Singapura itu dari Israel. Pernahkah Singapura itu kalah perang atau kobol-kobol pertahanannya kayak Indonesia kebobolan terus, saudara? Terorisme lah. Pernah nggak ada satu bom meledak saja di Israel? Di Singapura? Nggak pernah. Karena sistem pertahanannya di Singapura itu mengkopi dari Israel. Nggak pernah ada satu bom pun meledak di Singapura. Di Indonesia mah bolak-balik, saudara. Malaysia pernah, Thailand ada, Filipina juga. Tidak pernah ada kasus terorisme di Singapura, saudara. UAS aja nggak boleh masuk. Saya nanti ya boleh apa enggak ya. Saya belum pernah nyoba, saudara. Gitu, saudara. Kalau Indonesia perang sama Singapura, yo ketokan kuping saya, pasti Singapura yang menang. Ya, nah, itu loh. Jadi alasan yang pertama itu adalah ya mengapa Anda harus memilih Prabowo? Karena Prabowo tidak mengutuki Israel. Bahkan Prabowo justru memberikan berusaha membangun hubungan diplomatik dengan Israel, saudara. Ini siapa nih ya? Salah utak-utik ya. Ya nanti, kok hilang kan? Ya Prabowo. Ya karena apa, saudara? Memilih membuka diplomasi. Tidak mengutuk dibandingkan dengan Retno, Ganjar, PDIP, Anies, ya. Ini fatal, saudara ya, fatal, tal. Dan saya dulu janji kalau Prabowo, kalau presiden siapapun yang membuka hubungan dengan diplomasi dengan Israel, saya akan membela dia. Dan sekarang saya buktikan janji saya. Terima kasih, sayang. Dua, ya, keluarga Prabowo plural, ya, dari semua suku ada, saudara ya. Manado, mana lagi? Cina, ya, pribumi dan Cina dah intinya begitu kan. Ada Jawanya, mana lagi sukunya saya lupa ya. Tapi berbagai suku ada di dalam darahnya Prabowo. Ya, agamanya, ya yang kita paling tahu Hashim itu adalah donatur gereja, saudara. Hashim itu adalah donatur besar untuk gereja-gereja di Indonesia. Dari dulu, dari zamannya Orde Baru, saudara. Bukan barusan kemarin. Dari zaman Orde Baru, Hashim itu adalah donatur besar gereja-gereja di Indonesia. Saya nggak pernah dikasih duit. Bukan saya. Ya saya nggak pernah terima duit dari Hashim ya. Sorry ya. Kita emang cowok apaan. Ya. Tiga.
Ya, jadi keluarganya plural ya. Jadi tidak mungkin Prabowo terus ujuk-ujuk dia jadi edan-ngedan, jadi radikal itu nggak bisa, saudara. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Pak, bagaimana dengan waktu pilgub? Pilgub itu yang menggunakan bukan Prabowo, yang menggunakan adalah Anies. Ya, saudara ya. Karena Ahok sendiri yang mempromosikan Ahok jadi wagub adalah Prabowo. Anggap nggak sih Anda? Yang mengusung Ahok pertama kali adalah Prabowo, saudara. Artinya di dalam, kalaupun dia dekat-dekat dengan khilafah, dia seorang yang keras dan raja tega. Jadi dia bisa saja dalam digajluk khilafahnya bisa. Dan ketiga, Prabowo, anaknya Prabowo, kemungkinannya kecil umum, saudara, pasti langsung ditolak. Karena karena apa, saudara? Karena isu di Indonesia tidak perlu saya sebut, saudara, ya, nggak enak, karena saya juga nggak bisa membuktikan. Tapi pokoknya seluruh orang itu sudah tahu, makanya kan disindir. Kenapa Gibran yang dikader? Kenapa enggak anakmu sendiri yang dikader? Kenapa anaknya orang? Oh iya, anaknya dia sendiri nggak bisa terjun politik. Dan itu cuma satu lagi anaknya. Jadi Prabowo tidak mungkin akan melakukan dinasti politik ke anaknya. Kalau sepupunya apa ya itu wajar, saudara. Tapi percayalah tidak akan melakukan dinasti politik kepada anaknya. Nggak bisa mewarisi. Artinya Prabowo itu orang yang sudah selesai tuntas hidupnya, saudara. Cuma tinggal pengabdian saja. Anaknya sudah enak di Prancis kalau nggak salah ya. Desainernya BMW ya. Anaknya itu desainer interiornya BMW, saudara. Kenal banget ya anaknya itu ya. Ini orang sudah selesai dengan hidupnya. Ya. Beda dengan Anies, beda dengan Ganjar. Belum kelar hidupnya. Ya. Keempat, kita melihat Gibran. Satu-satunya pejabat di Indonesia, garis bawahi, satu-satunya pejabat di Indonesia, ya, ketika ada gereja dibredel, disegel, dia cuma datang, cabut, rebet, ibadah lagi sana. Belum pernah ada pejabat lain macam ini, saudara. Belum pernah. Pasti pakai diplomasi dulu, lobby dulu, apa dulu, apa. Kalau Gibran enggak, dia datang, brebet, cabut, ibadah lagi sana. Bahkan Menteri Agama saja enggak berani, saudara. Menteri Agama itu yang katanya panglimanya para banser itu ya, embu, ya, butung itu perutnya isinya duit, saudara ya, dari PGI. Ya, saudara ya. Hanya Gibran yang berani. Kita butuh pemimpin, ya, kita butuh pemimpin yang seperti ini. Semua debat-debat itu, maaf, saya janji nggak misuh, tapi saya bilang, dosbol tai kucing, saudara. Kamu mau debat apa? Debat Capres 123, debat Cawapres 123, dosbol tai kucing, tai kebo. Ya, tai kenyak gandarwo. Rakanggo kabeh. Semua cuma dosbol ngedabrus, saudara ya. Nggak kepake semua. Nyatanya para pejabat ini ketika ada problem, mereka cuma bisa berretorika, saudara. Cuman Gibran, begitu ada masalah di depan mata, langsung diselesaikan. Hari itu juga, ting, 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 ting. Kalau cuma masalah sopir, bapaknya saja kalah, saudara. Maaf, saudara ya. Jokowi itu nggak ada apa-apanya, nyalinya nggak seperti Gibran, saudara. Ya, oh kan Gibran di backingi Jokowi, oh nggak beda, saudara, beda.
Nggak ada urusan. Kalau dasarnya nggak punya nyali, mah nggak punya nyali aja. Belum tentu Kaisang itu kayak Gibran nyalinya. Belum tentu, saudara ya. Maaf. Ya, ini beneran ya. Dan kita butuh pejabat yang tidak kebanyakan retorika. Ada masalah, dan dia tahu masalah itu adalah inkonstitusional, tidak perlu dibicarakan lagi, langsung bertindak, putuskan hari itu. Ya, saudara ya. Clear kan? Yang lain beretorika, iya meeting dulu, FKUB dulu kerukunan, musyawarah, aimu kui musyawarah, saudara. Oh maaf, saudara, ampuni aku Jibril. Ampuni aku Jibril. Kan enggak boleh misu, saudara kan? Ya mungkin enggak boleh, kamu enggak, itu retorika semua, enggak usah, saudara ya. Gundulmu peang, retorika musyawarah, itu sudah inkonstitusional. Udah langsung aja diputusin. Itu yang benar. Itu yang benar. Orang rakyat datang inkonstitusional. Kamu sebagai pemimpin datang brebet, kamu pemimpin harus tegas. Jalankan amanah dari konstitusionalnya, saudara. Hanya Gibran, sepanjang sejarah Indonesia, Soekarno pun tidak punya nyali seperti Gibran. Maaf, saudara ya. Soekarno tidak punya nyali seperti Gibran. Ya, paham nggak? Paham dong. Nah, kacamata saya mana kacamata? Saya nggak bisa lihat ini. Ada yang ketutupan ini ya. Ini masih panjang, saudara ya. Ini masih panjang. Sawerannya dulu dong. Wah, ini kalau saya sajennya nggak mantep, saya kurang mantep nih, saudara ya. Ini harus ada sajennya, dukun itu kudu ada sajennya, saudara. Kelima, ya. Saudara, Gibran ini anak muda, ya. Selama ini Indonesia dikuasai oleh orang-orang tua yang sudah kebanyakan retorika dan kebanyakan akal busuk, kebanyakan apa namanya, menggak-menggok, muter-muter segala macam. Gibran ini anak muda, langsung to the point, jeder. Langsung to the point. Anda butuh pemimpin yang langsung to the point seperti itu. Karena Indonesia ini terkenal nggih, mboten kepanggih. Gibran langsung jeder, kelar, nggak pakai basa-basi. Anda butuh anak muda. Satu, dia akan langsung jeder, saudara. Langsung jeder. Dan Anda perlu, Indonesia perlu didobrak dengan langsung jeder, nggak pakai retorika. Kedua, ya, dengan Gibran sebagai wapres, ya, orang kedua yang berkuasa, maka dia akan bawa kroninya anak-anak muda semua, saudara. Maka akan fresh. Saya pernah bilang, untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, kamu perlu satu generasi dibunuh semua, pateni KB, saudara. Harus dibunuh semua. Supaya apa? Sistemnya nggak korup. Nah, Gibran ini adalah pengharapan bagi kalian untuk mematikan sistem yang korup. Anak muda semua, masih idealis semua, saudara. Ya, masih berani, masih idealis. Dia akan rekrut semua anak-anak muda kroninya dia semua, saudara. Udah gitu bawanya Gibran, memang apa, saudara? Nggak mau retorika. Nggak suka beretorika dia. Ya, yang terakhir, mungkin bukan yang terakhir, 6 ya. Terakhir, tetapi mungkin bukan terakhir, mungkin Anda bisa menambahkan. Prabowo ini adalah militer. Jokowi mau beraninya kayak apa? Nggak di backing militer. Habis dia, saudara. Prabowo ini militer. Bagaimanapun juga dia punya pasukan. Militer itu kalau Anda membayangkan, ya zamannya Roma, walaupun dia sudah pensiun, dia itu punya apa namanya jiwa korsa ya, saudara ya. Yang begitu dia bangkit, siap pasukan. Itu tulang mayat-mayat yang tentara-tentara yang mati itu tiba-tiba hidup, bisa bangkit semua, saudara. Ya, saudara ya. Jadi akan ada, dia punya pasukan kalau terjadi suatu. Dulu Jokowi pengen supaya si Menteri Agamanya punya pasukan Banser. Si siapa itu? Gus Yakut. Nggak taunya Banser Kembu, saudara ya. Banser Kembu, perut bodong, titiknya kecil, saudara. Anjrit nggak itu si Gus Yakut itu?
Kalau Prabowo punya militer beneran, ya. Nah, jadi setidaknya 6 hal ini. Saya berkata kepada Anda, sorry saudara ya, saya bukannya tidak tahu ada banyak hal yang tidak baik, baik Prabowo, Gibran, semua yang lain. Bukan berarti Ganjar tidak punya kebaikan, bukan berarti Anies tidak ada, oh Anies nggak ada kebaikannya. Kalau Anda milih Anies, kenapa orang milih Anies saudara? Ya, kenapa orang Tionghoa banyak yang milih Anies? Karena Anies bisa disogok. Dan orang Tionghoa yang sudah terbiasa dipersekusi, dia nggak mau pusing, nggak mau presidennya setan, mau presidennya gundul, mau presidennya botak, mau gondrong, nggak urusan. Yang penting piro. Orang Tenggelang ini ya begitu ketemu mau presidennya siapa, mau polisinya siapa, mau pemerintah khilafah apa segala macam, para pedagang geruduk ini cuma nanya piro, ya, toshao chen, berapa, udah gitu saja saudara, bayar, udah selesai nggak mau pusing. Mau presidennya pendeta, mau presidennya iblis, mau presidennya jilaihut, pokoknya toshao chen, berapa, piro, ya saudara ya, kelar, orang Tionghoa, kelar saudara, makanya milihnya Anies, kelar ya saudara ya, kelar ya, saya kok kayak di. Jadi kalau kamu mau pilih Anies, ya kamu ya pokoknya nggak karu-karuan. Ganjar bukannya nggak ada baiknya, tetapi memang Ganjar penuh dengan retorika. Saya nggak urusan, tapi saya kasih tahu kenapa kamu harus memilih Prabowo dan Gibran, saudara. Keenam hal ini pikirkan, renungkan, ya. Aduh, ini ada yang bilang ya.